kami dari kelompok 5, saya Anita, Saya Beri Hermawan Litonga untuk memenuhi tugas UAS Usul Fikih. yang berjudul An-Nasakh. Selamat menyaksikan. Kita tahu nggak pengertian An-Nasakh itu apa? Tahu dong, nih aku kasih tahu pengertian an-nasakh secara bahasa dan secara istilah. An-nasakh lughatan al-idalatu wan naqlu. An-nasakh secara bahasa yaitu penghilangan dan pemindahan. Wa istilahan raf'u hukmi dalilin aw syar'i lafzihi bidalili minal kitabi was sunnati. Secara istilah, terangkatnya atau dihapusnya suatu dalil syar'i dengan lafaznya dengan dalil dari Alkitab dan As-Sunnah. Nah, Saudara Ferry tahu nggak sih syarat-syarat dari an-nasakh? Tahu dong, syarat-syarat An-Nasakh itu ada dua. Yang pertama itu tidak mungkinnya dilakukan jamak penggabungan makna antara kedua dalil. Apabila memungkinkan untuk dijamak, maka tidak boleh dinasakh karena memungkinnya untuk beramal dengan kedua dalil tersebut. Terus yang kedua itu pengetahuan tentang lebih terbelakangnya, lebih akhir datangnya dalil yang menasakh, dan hal tersebut bisa diketahui dengan nasakh atau khobar dari sahabat atau dengan tarik atau bisa dikatakan dengan sejarah. Contoh yang diketahui lebih akhirnya yang menas dengan nas adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kuntu jingtum lakum fi istima'i minas sa'i wa inna liqad harrama zalika yaumal qiyamah. Yang artinya yaitu dahulu aku mengizinkan kalian untuk nikah muta dengan wanita, maka sesungguhnya Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Anita, tahu nggak kehujahan dari an-nasakh itu apa? Tahu dong. Nih, kehujahan an-nasakh itu terjadi secara akal dan secara syar'i. Nah, secara akal yaitu karena di tangan Allah semua perkara, miliknya lah hukum. Karena Allah adalah Ar-Rabb, Al-Malik, maka dari itu Allah berhak mensyariatkan kepada hamba-hambanya apa-apa yang menjadi konsekuensi hikmah dan rahmatnya. Sedangkan secara syar'i yaitu sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 66 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ana khaffafallahu ankum. Shadaqallahul azim, yang artinya sekarang Allah telah meringankan kepadamu. Nah, ayat ini adalah nas tentang berubahnya suatu hukum dari hukum yang sebelumnya. Begitu Saudara. Coba Anita sebutkan contoh an-nasakh dalam Al-Quran. Nah, ini ada contoh an-nasakh dalam Al-Quran, yaitu terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 184 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Shadaqallahul azim, yang artinya dan bagi mereka yang kuat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, memberikan makan seorang miskin. Ibnu Abbas mengatakan ayat ini tidak dimansukh hukumnya walaupun dihapus bacaannya, tetapi tetap berlaku kepada seseorang yang telah lanjut usia dan tidak mampu lagi untuk berpuasa. Jadi, maksud dari kalimat yutikunahu dalam ayat ini menjelaskan bukan kepada seseorang yang sanggup menjalankannya, tetapi untuk kepada seseorang yang mampu melakukannya dengan segala upaya dan memaksakan diri. Penjelasan Saudara Ferry tentang an-nasakh tadi, ada nggak sih hikmahnya yang bisa kita ambil? Ada dong, hikmahnya itu ada 4. Yang pertama itu memelihara maslahat-maslahat para hamba dengan disyariatkannya apa yang lebih bermanfaat bagi mereka dalam urusan agama dan dunia mereka. Yang kedua itu berkembangnya syariat sedikit demi sedikit hingga mencapai kesempurnaan. Terus yang ketiga itu ujian bagi para mukallaf terhadap kesiapan mereka untuk menerima perubahan suatu hukum kepada yang lain dan keridhaan mereka terhadap hal tersebut. Dan yang terakhir yaitu keempat, ujian bagi para mukallaf untuk menegakkan tugas bersyukur jika nas itu kepada hukum yang lebih ringan, dan tugas untuk bersabar jika nas itu kepada hukum yang lebih berat.
Sekian review kitab dari kelompok kami. Jangan lupa di-share, semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.